Baik, yang belum belum kiroah siapa yang belum kiroah? Ikhwan dulu, Ikhwan dulu. Ikhwan pesan siapa yang belum kiroahnya? Bilal, Bilal kayaknya belum Bilal ya dia. Bilal belum kiroah ya, Bilal. Belum sempat baca. Oh. Belum saat. Ya, coba Bilal. Bab 4 ya, Ustaz ya? Nah, sekarang kita masuk ke bab di adab muallimil Quran wa muta'allim. Atau kalau lebih singkatnya, adab muallim dan muta'allim. Ini sebenarnya ma'ruf ya di kita, cuman di kitab Hafidhian ini lebih diperinci. Dan sebelum saya mulai, saya pengen sedikit cerita. Kitab Hafidhian ini, Masya Allah ya, banyak para ulama yang merekomendasikan untuk dikaji. Bukan hanya sekedar dibaca. Beda ya, kalau dibaca, antum 1-2 hari selesai dibaca sendiri. Tapi banyak para ulama itu yang merekomendasikan kitab At-Tibyan ini salah satu kitab di bidang adab akhlak yang wajib dikaji bagi para penuntut ilmu. Saya ingat banget dulu saya sempat berguru kepada Ustadz Adi Hidayat. Rahimahullah Ta'ala. Beberapa kali saya mengikuti kajian beliau, dan situ ketika dalam sesi perbincangan dengan beliau, saya sempat diberikan salah satu saran pada saya, antum nih penghafal Quran, harus bisa mengkaji atau minimal membaca kitab At-Tibyan di adab hamalatil Quran Imam An-Nawawi. Nah, di situ antum akan tahu tentang apa-apa saja yang mesti diperhatikan bagi para penghafal Quran, secara khusus para pengemban Quran. Nah, dari situ saya mulai ingat-ingat terus sama kitab. Dan saya baru mendalami kitab ini belum lama ya, belum lama. Saya baru tahun ini dan Masya Allah memang baik sekali. Jadi eh, banyak para ulama yang melestarikan pengkajian kitab ini karena di sini Imam An-Nawawi sendiri punya kitab Adab Mu'allim wal Muta'allim. Ada kitab beliau khusus tentang adab mu'allim wal muta'allim, tapi itu umum. Adab guru dan murid itu umum. Dia tidak hanya di Quran saja. Jadi ya, seorang guru bukan hanya guru Quran, tapi guru umum gimana adabnya, murid gimana. Ada juga kitabnya Ibnu Jamaah yang mungkin nanti sudah kaji pada semester lalu, Ustaz Zahid ya. Kitab Tazkiratus Sami' Adab Mu'allim wal Muta'allim. Itu juga bagus karangan Ibnu Jamaah. Ya, tapi itu umum ya. Artinya ada mu'allim dan muta'allim itu umum. Sementara Imam Nawawi di sini menghimpun seluruh bahasa. Bukan hanya mu'allim dan muta'allim, tetapi hal-hal yang lebih diperincikan dalam pembahasan apa yang menjadi sebab kenapa dibahas mu'allim dan muta'allim. Secara khusus lagi, mu'allim muta'allim ini dibahas oleh mu'allim muta'allim di bidang hamalatul Quran. Nah, seperti itu. Ditambah juga nanti berkaitan dengan masalah fikih-fikih. Nah, jadi memang kitab ini paling lengkap kalau kita bahas masalah adab. Ya, jadi salah satu kitab yang direkomendasikan para ulama untuk dikaji, baik di riwayahnya maupun riwayah. Baik, Bilal, tafadhol iqra. Benar, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Amin. Bisanidikum muttasil ila Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Langsung ya, Ustaz. Ya, betul. Qala hadzal babu babur rabi' fi adabil muallimil Qur'an wa muta'allimihi. Hadzal babu ma'al babaini ba'duhu hiya maqsudu hadzal kitab Huwa, wa huwa bukan hiya. huwa. Oh, Di situ hiya, kalau hiya salah itu.
Karena Di sini hias di bukuannya tuh. salah itu salah. Harusnya domir itu kembali kepada bab itu kan mudzakkar mungkin. Oh, ya itu. Ganti. Ya itu maklum ya. Jadi kalau ada cetakan-cetakan yang salah dibenerin ya. Ya, coba. Siap, Ustaz. Hadzal babu ma'al babaini lahu huwa maqsudu hadzal kitab wa huwa tawilun muntashirun jiddan wa ana ushiru ila maqasidihi mukhtasaratan fi fusulin liyashula hifdhuhu wa dabtuhu insyaallah ta'ala. Ya. Di sini beliau mengatakan bahwasanya ini adalah bab ya, dan nanti bab ada dua bab, ada bab adab muallim dan muta'allim. Ini adalah dua bab yang merupakan inti atau pembahasan yang dimaksudkan dari kitab itu kitab At-Tibyan. Jadi kan judulnya At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Nah, hamalatil Quran itu mencakup muallim dan muta'allim. Begitu maksud beliau. Jadi pembahasan yang mencakup di dalam judul kitab ini termuat di dalam bab adabul muallim dan muta'allim. Dan pembahasan ini qawilun muntashirun jiddan. Pembahasannya panjang dan juga menyeluruh. Artinya nanti dia akan beberapa kali terulang di beberapa pembahasan dan juga nanti tidak hanya berpatokan kepada hamalatul Quran. Artinya nanti misalnya kita bicara adab muallim, adab seorang guru atau adab muta'allim, adab seorang murid. Walaupun konteksnya di sini kita hamalatul Quran, tetapi itu juga berlaku untuk murid dan guru yang di dalam konteks umum. Seperti itu. Wa ana usyiru ila maqasidihi mukhtasaratan fi fusulin. Dan saya berikan isyarat di dalam maqasid, di dalam maksud bab ini di dalam beberapa pasal. Usul tidak menjadi fasal. Nah, ini antum kalau sering baca kitab Arab ya, itu ada bab. Bab, misalnya al-bab. Bab itu bab ya, dalam bahasa kita bab. Nah, nanti dalam ada bab itu dalam fasal atau dalam bahasa kita pasal. Nah, pasal itu adalah pembahasan tersendiri di dalam bab. Nah, jadi misalnya ada fasal, nah, itu dia masih bab itu, cuman dia nanti punya beberapa pembahasan yang berbeda atau yang memiliki pembahasan tersendiri, yang memiliki keterkaitan dengan isi bab tersebut. Misalnya kita bab ini bab adab muallim, kita akan bahas tentang masalah adab muallim, cuman nanti pasalnya itu bisa beda-beda. Apa saja sih ya, pasal-pasal apa aja yang dibahas dengan bab ini? Ya, persis kalau kita bikin karya ilmiah, soalnya kita mahasiswa umum ya pasti akan mengerti gimana kalau kita bikin pembahasan, subbahasan, nah seperti itu. Pasal-pasal itu seperti subbahasan. Yashula hifdhahu wa dhabtuhu jawatan, agar mudah dihafal dan juga dijaga. Dan ini pembahasan para ulama terdahulu ya. Mereka tuh ngafalnya itu bukan sekedar matan. Ya, jadi kalau matan tuh Fathul Atfal, Ghazaliyah itu lewat, Arba'in Nawawi itu lewat. Atau lagi Baikuni lewat. Mereka ngafal kitab-kitab ini dihafal. Masya Allah. Jadi mereka tuh buat kitab itu bukan hanya sekedar dikaji, tapi dihafal. Nah, itulah. Insya Allah lah nanti kita pelan-pelan ya. Minimal kalau ini tuh antum hafal dalil. Misal apa saja dalil tentang ikhlas, itu ada masalah ikhlas itu gimana. Seperti itu. Minimal seperti itu. Baik, Islam ya. Lanjut, Ustaz. Oh. Awalun. Faslun. Katanya faslun. Ya. Faslun fi ikhlasil mukri wal qari. Ya. Di situ di kitab antum ada tanda kurung nggak? Di fi ikhlasil mukri wal qari situ ada tanda kurung nggak? Ada, Ustaz. Nah, nanti ini berarti buat teman-teman semua. Yang di tanda kurung, misalnya faslun, bawahnya ada tanda kurung. Itu ada fi ikhlasil mukri wal qari. Itu sebenarnya bukan dari Imam Nawawi. Jadi itu bukan riwayat dari Imam Nawawi. Jadi itu hanya tambahan dari percetakan. Jadi aslinya seperti yang di layar nih, yang dicetakkan dari Ibnu Hazm yang di layar ini, faslun langsung awal lumayan bagil mukri. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada. Tapi judul itu kenapa dibuat? Untuk memudahkan para pembaca. Tapi kalau kita bicara riwayat, karena kita lagi-lagi kita masih riwayat dan diroyah,
Secara riwayat itu bukan riwayat Nawawi. Nawawi tidak bilang seperti itu. Ya, jadi itu kalaupun nggak dibaca nggak apa-apa. Selama dia ada tanda kurung ya. Misalnya faslun, tanda kurung. Nah, kalau misalnya di bawah faslun ada tulisan judul dan tidak ada tanda kurung, berarti itu emang judulnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi langsung membuat judul. Tapi kalau dikasih tanda kurung, berarti itu bukan dari Imam Nawawi. Oke, terus. Istamir. Awalu ma yanbaghi lil mukri'i wal qari'i an yaqsida bidzalika wajhallahi ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakah wa dzalika wa dzalika dinul qayyimah. Ay al-millatul mustaqimah wa fi sahihaini an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa hadzal haditsu min usulil Islam. Baik. Kebiasaan para ulama ketika memulai kitab mereka, pembahasan pasti memulai dengan bahasanya. Dan kitab Sahih Bukhari misalnya. Bab pertama adalah kitabul iman. Lalu yang disampaikan bab pertama atau hadis pertama adalah tentang masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Dan ini salah satu pembahasan yang sering terulang, mudah diucapkan, mudah ditulis, namun susah dipraktekkan. Masalah apa? Masalah ikhlas, masalah niat. Fi ikhlasil muqri' wal qari. Awwalu ma yanbaghi lil muqri' wal qari. Selayaknya yang hal pertama kali yang diperhatikan oleh para muqri. Muqri itu pengajar Quran, ya, pengajar Quran secara umum. Muqri itu pengajar Quran yang sudah bersanad, sebenarnya begitu. Jadi muqri itu pengajar Quran sudah bersanad dengan muqri. Yang belum bersanad gimana? Ya, dia bukan muqri sebenarnya. Tapi dia sebut sebagai ustadz emang cukup. Ya, sementara kalau kita bilang konteks muqri dan qari, muqri itu pengajar Quran sudah punya sama. Minimal satu riwayat. Ya, hafs ya, sanad hafs, nah, itu dia bisa sebut muqri. Pengertian umumnya muqri itu juga adalah ahli qiraah, tentunya sangat 10 qiraat, 14 qiraah, atau ada ahli qiraah. Ya, tapi definisi yang lebih ringkas atau yang lebih umum dipakai muqri itu pengajar Quran ya. Cuman secara spesifik dia juga dikatakan pengajar Quran yang tidak hanya sekedar bisa ngajar ada saja hafal, ngajar ikra atau ngajar tahsin, tapi dia yang punya sanad sehingga bacaannya itu diakui. Seperti itu muqri. Ya. Wal qari dan juga para pembaca Al-Quran. Nah, mungkin kalau pengajar Quran belum sanad, istilahnya qari, bukan muqri. Ya, karena kalau muqri dia sudah lebih spesifik. Ya, qari dan qari'ah. Ya, gitu. An yaqsida bidzalika ridwallahi ta'ala, agar memaksudkan dirinya ketika mengajar, maksudnya ya, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam teks lain ada wajah Allah. Wajah itu maknanya ridho. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah diperintahkan, mereka diperintahkan kecuali apa? Menyembah Allah mukhlishina lahud-din hunafa, dengan ikhlas dan juga patuh dan taat hunafa. Nah, ini kalau di dalam tahsin, kalau antum baca Al-Bayyinah ayat ini, jangan berhentinya di mukhlishina lahuddin. Terus tidaknya hunafa wa yuqimus shalah. Kan seringnya seperti itu, salah ya. Antum kalau pengen wakaf di hunafa. Jadi kalau mau wakaf, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Karena dia masih satu hukum pembahasannya, masih ada hal. Hunafa itu sebagai hal dari jumlah fi'liyah yang ada. Jangan langsung mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Itu kurang tepat. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Dan mereka juga disuruh untuk menunaikan salat, dan juga menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus.
Nah, ini adalah perintah apa? Perintah ikhlas. Dalil dari perintah ikhlas yang rata-rata mungkin kita sudah hafal dulu. Jadi tidaklah mereka diperintahkan itu siapa orang muslim kita. Ya, apa? Liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Menyembah Allah dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Nanti kita akan ketemu banyak definisi di bab ini. Dengan juga menundukkan hati kita hunafa hanif. Hanif itu al-mailu ila ta'ah. Ya, al-mailu ila al-haq atau ila ta'ah. Condong kepada kebenaran, kepada ketaatan. Dan juga berpaling dari kemaksiatan atau kebangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kebatilan. Itu namanya hanif. Dan juga kita diperintahkan untuk mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Dan itu adalah agama yang lurus. Al-millatul mustaqimah. Nah, ini namanya tafsiriyah. Tafsiriyah. Jadi itu maksudnya yaitu menafsirkan apa? Menafsirkan dinul qayyimah. Apa itu dinul qayyimah? Itu agama yang lurus. Sama sebenarnya. Dinul qayyimah al-millatul mustaqimah. Di dalam sahihain itu apa Bilal? Sahihain. Apa ya? Sangat tahu sahihain. Lupa tat. Bukhari Muslim. Nah, Bukhari Muslim. Antum ingin tahu nama ya. Bilal. Nanti siapa tahu antum jadi pakar hadis ya di masa depan. Antum mesti tahu. Saya nggak tahu sahihain dong ya. Apa Bilal sahihain itu? Itu Ustaz, hadis dari ini Bukhari sama Muslim Ustaz. Kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, itu. Di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim ada salah satu riwayat atau hadis yang menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Dalam ilmu balaghah namanya hasr. Hasr. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali apa yang dia niatkan. Artinya ketika kita berniat sesuatu ya kita mesti luruskan niat kita. Di dalam redaksi hadis berikutnya gimana? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Asbabul wurudnya kan masalah hijrah sebenarnya. Hijrah, ada orang yang hijrah karena Allah, ada yang hijrah karena wanita. Jadi kalau Bilal misalnya dia pengen hijrah Bilal ini karena apa? Pengen karena wanita atau karena pengen mendapatkan keridhaan Allah ya tergantung nanti. Seperti itu. Nah, ini hadis yang sangat umum dipakai di dalam kitab-kitab para ulama tentang pentingnya memperhatikan niat. Bahwasanya amal itu dapat balasan amal itu dari niatnya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Adalah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kalau niatnya baik, balasannya baik. Tapi kalau niatnya buruk, maka balasannya udah akan buruk. Kalau bercampur gimana? Ya kalau bercampur, tapi gado-gado balasannya. Ya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat pembahasan masalah itu. Wa hadzal haditsu min ushul Islam. Saya coba Bilal lagi. Saya masih senang sama Bilal nih. Terus baca Bilal. Wa rawaina an Ibnu Abbas qala innama kalau sahabat adabnya radhiyallahu doa. Radhiyallahu anhuma. Qala innama apa nih? Yufazu ya Ustaz? Yu'ta rajulu Yufaz rajulun ala, jangan pakai tanwin kan dia ma'rifah. Yu'ta rajulu yufaz rajulu ala qadri an-niyatihi. Coba ulang lagi. Innama yu'ta rajulu ala qadri niyyatihi. Innama yu'ta. Antum di situ yu'khadhu ya? Iya, Ustaz. Ya nggak apa-apa. Yo, santai dia. Jangan kencang. Ketukang banget ya. Ya biasa ya. Karena jadi mengajarkan antum tuh melihat ke literatur klasik. Seperti itu ya. Jadi biasa namanya. Nanti antum berarti yang sahih itu yuk ya. Saya punya 3 kitab kafidian. Semuanya bilang yuk Ustaz. Iya, berarti antum ganti situ. Tapi nggak apa-apa tanpa ini. Antum nggak usah panik, nggak usah
puasa ini, puasa tegang itu kan tegang banget bilang. Oh bisa beda gitu kan? Ya takdir itu takdir. Ya itu namanya dalam ilmu riwayat namanya tergantung riwayat penulis. Ya, kita nggak gitu bahasa riwayat. Ya, tapi yang sahih yukto ya. Jadi kalau yang ada yukot, baca yukto. Apa? Yukto. Ya, yukto. Ya terus coba baca lagi. Wa an ghairihi. Wa an ghairihi innama yukto annasu ala qadri niyatihim. Oke, cukup. Gitu. Ya, Bilal cukup sampai sini. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, oh bahkan kalau saya coba rama-rama atas sedikit. Tadi kayaknya ada yang belum dibaca. Oh ya, berarti saya juga beda nih. Nggak apa-apa. Kalau di saya ada tambahan innama yahfadu. Nah, innama yahfadu rajulu ala qadri niyati. Sesungguhnya yang menjaga seseorang itu adalah tergantung niatnya. Wa an ghairihi, nah baru atau dari hadis lain atau dari redaksi lain dikatakan innama yu'qon nasu ala qadri niyati. Manusia itu akan diberikan balasannya itu tergantung dengan niat. Itu perkataan Ibnu Abbas. Baik, ini cukup viral. Ini masih pembukaan, nanti ada rinciannya di sini. Sekarang siapa yang belum baca? Nah, bias. Kayak bias belum perkedengaran suaranya. Tes. Ya, jelas. Topsik Akidi. Ini salah satu kuliahnya bias nih. Yang Warwaida ya? Ya, Warwaina. Warwaina anil ustazi Abil Qasim Al-Qashiri rahimahullah ta'ala Qushairi. Maksudnya Qushairi. Al-Qashiri rahimahullah ta'ala Qushairi Al-Qushairi rahimahullah ta'ala qala al-ikhlasu ifradul haqqi fi at-ta'ati bil qasidi wa huwa bil qasidi wa huwa an yuridu bi ta'atihi yurida. Oh ya, wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah Ta'ala duna syai'in akhar. Oh, duna syai'in akhirah. Duna syai'in akhar. Min tasni'in tasannu'. Oh ya. Ya. Polanya tafa'ul ya. Tasannu'in. Min tasannu'i limakhlukin. Au iktisabi Muhammadin indan nasi. Mahmadatin. Oh, mahmadatin indan nasi. Au min muhabbatin. Oh, au min muhabbatin. Enggak ada min. Langsung au mahabbatin. Oh, di sini ada. Ada ya. Yang sahih dia tidak ada min. Jadi bicara tadi. Riwayat yang au mahabbatin au madahin minal khalqi. Au ma'ani minal ma'ani. Minal ma'ani su'il taqarrubi. Enggak ada hamzah. Atau bacanya apa? Bukan su'il itu apa betul? Siwa. Ini pembahasan apa? Huruf istisna. Kalau ingat belajar nahwu mana jurumiyah, istisna kan ada apa? Siwa. Oh, iya betul. Bukan su'a itu karena enggak ada hamzah. Ulang. Au ma'nan minal ma'ani. Minal ma'ani siwa al ya. Siwat taqarrubi ila Allah Ta'ala. Ya. Coba lagi terus. Qala
ويصح أن يقول yuqal أن يقال الإخلاص tasfiyah apa ini? apa yuk ya tasfiyatul fi'li an malah al malahadhah itu polanya mufa'alah mulahadhah al mulahadatul mulahadhatil kan majrur iya an mulahadatil makhlukin jadi ya apa ya ini sekaligus belajar ya penerapan itu kalau nggak diterapin baca kitab keren kak insyaallah ntar anda pengen usulin ntar antum selain ada tasmi Quran tasmi baca kitab ya pionirnya pertama fakih insyaallah jadi ntar baca kitab ya jadi belajar mempraktekkan nahwu shorof dari pelajari oke baik coba ini ada riwayat lain dari perkataan Al-Ustadz Abdul Qasim Al-Kushairi. Al-Ustadz itu sebenarnya bahasa Persia ya. Ustadz itu bahasa Persia, artinya guru. Itu bisa bahasa Arab, jadi seorang guru. Kalau di dalam konteks dunia modern, Ustadz itu di dunia Arab itu profesor. Misalnya gelar Al-Ustadz, Al-Doktor Muhammad Diaz Zakaria. Itu dia profesor doktor. Nah, itu kalau di kelas sekarang ya. Tapi kalau di Indonesia diserat ya guru ngaji pun disebut ustadz, itu biasa profesoran. Tetapi di sini saya wallahualam saya tidak tahu ustadz apakah maksud di sini. Mungkin saya mengangkatnya beliau sebagai seorang guru ya. Jadi disebutkan ustadz Abdul Qasim Al-Kushairi rahimahullah taala. Al-Kushairi ini salah seorang tokoh sufi ya. Beliau punya karangan ilmu tasawuf dan memang kita ketahui guru-guru Nawawi itu banyak dari kalangan tasawuf ya, tasawuf banyak sekali. Dan nanti beberapa istilah-istilah di dalam kitab itu ada pakai istilah-istilah tasawuf yang saya dan beberapa saya belum paham. Ya mungkin itu kita lewatkan saja, saya nggak paham. Tapi kita ambilnya itu tasawufnya dari segi akhlak, bukan dari segi tarikatnya atau pemahaman. Kita ambil dari segi apa? Akhlak. Kalau akhlak, tazkiyatun nufus. Al-Kushairi ini punya kitab namanya Risalah Al-Kushairiyah. Risalah Al-Kushairiyah. Itu memang kitab yang berisi tentang masalah mutiara-mutiara. Ya, seperti itu. Dia berkata, Al-Ikhlas. Nah, ini definisi ikhlas. Apa itu? Ifradul haqqi fi ta'ati bil qasd. Yaitu menunggalkan Allah atau mengesahkan Allah di dalam ketaatan dalam maksud tertentu atau dengan tujuan tertentu. Wa huwa an yurida bi ta'atihi taqarrub ila Allah taala duna syai'in akhar. Yaitu apa? Dia menginginkan ketaatannya itu kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya tanpa ada embel-embel apapun. Ya, ulangi. Ini definisi ikhlas. Jadi antum kalau pengen tahu definisi ikhlas, dari sini juga cukup ya. Nanti beberapa bawah juga banyak definisi ikhlas dari beberapa perkataan sahabat, perkataan tabi'in, dan perkataan para ulama. Definisi ikhlas sudah dibuat oleh para mereka. Maksudnya ini, ifradul haqqi fi ta'ati bil qasd. Mengesahkan Allah dengan ketaatan kepadanya dengan tujuan tertentu, yaitu ibadah, tentunya. Ya, itu dalam masalah ibadah, ya, karena ikhlas, lawan ikhlas apa? Bias, lawan ikhlas apa? Lawan ikhlas apa bias? Itu nggak usah buku, nggak tahu. Apa lawan ikhlas? Hah? Apa lawan ikhlas? Siapa yang tahu? Nah, ria. Nah, itu kan mudah ya. Yang sering dengar istilah ikhlas sama ria. Nah, ikhlas dia ini konteksnya dalam ibadah ya. Bukan masalah duniawi itu masalah lain. Jadi bil qasdi itu dengan tujuan tertentu soalnya dengan ibadah. Wa huwa an yurida bi ta'atihi taqarrub ila Allah ta'ala duna syai'in akhar.
yaitu dia menginginkan ketaatan kepada Allah dalam rangka takarrub, itu takarrub mendekatkan diri kepada Allah tanpa embel-embel apapun, duna syai'in akhar, artinya tidak mengharapkan apa? Sesuatu tambahan-tambahan yang sifat duniawi. Apa itu? Min tasannu'in li makhluk. Pertama, yang dimaksud dengan duna syai'in akhar, min tasannu'in li makhlukin, yaitu tanpa membuat-buat. Tasannu' itu membuat-buat amalan karena untuk makhluk. Contoh, misal, antum kalau lagi sholat sendiri, lagi sholat jahar misalnya, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, baca al-fatihahnya misalnya biasa aja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, yang penting tajwidnya benar gitu kan, tapi baca biasa aja, Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi misalnya siapa? Misalnya Bias dilihat oleh calon mertua misalnya. Wah, udah bacaannya diapain? Dibagus-bagusin, pakai suaranya sih misalnya Rashid misalnya. Wah, dengan nada yang tinggi, dengan lagu mendayu-dayu. Nah, ini maksudnya tasannu. Satu amalan yang sebenarnya antum sudah cukup lakukan hal itu dengan kadarnya. Kalau baca Quran dengan tajwid yang cukup, ya walaupun tidak berlagu, tidak masalah, penting tajwidnya terpenuhi misalnya. Hukum-hukum terpenuhi. Terus tapi tiba-tiba karena ada orang lihat, orang tertentu yang melihat antum, teman antum, atau siapa kayak misalnya, antum tasono berbuat-buat itu untuk apa? Dapat pujian. Wah, masya Allahnya si Dias misalnya, jangan Dias siapa, si A deh, si Fulan nih bacanya bagus banget ya. Padahal dia kalau sholat biasa di belakang orang sendiri bacaannya biasa aja, ya, biasa aja. Nah ini misalnya tasono. Jadi kita kalau ikhlasnya kita nggak perlu tasono lima makhluk, kita nggak perlu buat-buat suatu amalan tuh sampai dibagus-bagusin hanya untuk dapat ridho makhluk. Beda kalau memang untuk Allah, itu bukan apa yang jelas. Ini untuk makhluk ya Allah. Au iktisab mahmadatin indan nas, sama. Atau mengharapkan, iktisab itu mengharapkan memperoleh pujian, mahmadah, memperoleh pujian di kalangan manusia, sama. Ya, di kalangan manusia. Au mahabbatin au madhin minal khalq, atau juga untuk mendapatkan kecintaan dan pujian juga di kalangan manusia. Ya, sebenarnya kalau kita ikhlas, kita terlepas dari tiga hal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi. Pertama, amal itu tidak dibuat-buat untuk mendapatkan keridhaan makhluk. Kedua, tidak untuk mendapat pujian-pujian dari makhluk. Yang ketiga, tidak mengharapkan kecintaan dari makhluk. Ketika kita beramal suatu amal, terus kita dengan tujuan agar kita dicintai oleh makhluk, misalnya kalau masalah mahabbah ini, kalau sifatnya ibadah yang memang ada efeknya kepada orang lain seperti infak, sedekah ya. Misalnya kita berinfak tapi dengan tujuan kita apa? Dengan tujuan agar kita dapat kecintaan orang, bukan karena untuk Allah. Nah, ini jelas nanti tidak masuk kategori ikhlas. Beda kalau kita menampakkan amal, nanti ada pembahasan lagi. Menampakkan amal, ada saat-saatnya kita boleh menampakkan amal terang-terangan, ada saat-saatnya kita menyembunyikan amal. Kalau infak kita beramal atau beramal dengan infak di hadapan orang dengan tujuan target atau motivasi, itu nggak masalah. Ada kondisi tertentu. Tapi kalau yang masalah itu kalau kita hanya ingin mendapatkan mahabbah. Wah, si fulan nih atau si fulanah nih setiap hari selalu berinfak sekian juta, sekian atau sekian rupiah deh, kita sekian rupiah, ₹1.000 ini. Kita makin cinta kepada teman, maaf ya. Saya bukan ingin menggulirkan isu sekarang. Karena lagi musim-musim apa? Politik ya. Dimana para penguasa-penguasa kalau misalnya calon-calon orang-orang calon-calon yang menyalonkan diri menjadi penguasa, biasanya apa? Mereka membuat suatu iming-iming, ya enggak? Dengan janji tertentu, ya kan? Dengan proyek tertentu, proyek-proyek yang menguntungkan masyarakat. Nah, ini dikhawatirkan kalau dia beramal seperti itu nggak ikhlas. Ya, dia nggak ifradullah, dia nggak ifradul haqi qita'ah. Ya, pas dia lagi nyalek, ya, lagi nyalon, dikasih semua iming-iming, dikasih semua hal-hal yang sifatnya mengundang kecintaan manusia kepada dia. Tapi ketika udah menjadi orang yang terpilih, Allahu a'lam. Ya, saya nggak mau kita ingin mancing-mancing, tapi emang kenyataannya seperti itu kan. Nah, ini maksudnya mahabbah.
atau pujian dari makhluk sama. Atau maknan minal ma'ani sifat taqarrub ila Allah Ta'ala. Atau makna minal ma'ani atau dia beramal untuk mendapatkan makna selain makna taqarrub. Dia beramal untuk mendapatkan makna makna ibadahnya itu bukan dalam rangka taqarrub. Ya, jadi misalnya dia beramal atau dia beribadah kepada Allah bukan dalam rangka taqarrub. Ya, makna minal ma'ani siwat taqarrub, kecuali taqarrub ila Allah. Oh, maaf itu bukan. Atau makna minal ma'ani siwat taqarrub ila Allah Ta'ala. Oh, makna minal ma'ani siwat taqarrub. Atau makna dari sekian makna. Oh ya, maksudnya gini. Jadi ya dia mencari makna, dia mencari amal atau beramal itu mencari makna-makna selain taqarrub ila Allah Ta'ala. Intinya selain taqarrub ila Allah Ta'ala itu amal yang ria. Maksudnya seperti itu. Jadi amal-amal tadi tasannu, iktisad, mahmadah, mahabbah, madah atau makna bukan makna taqarrub ibadahnya jelas itu ada perbuatan ria. Nah, lalu di bawahnya juga diringkas lagi al-ikhlas tasfiyatul fi'li an mulahabatil makhluqin. Ikhlas itu apa? Nah, ini boleh digarisbawahi atau dikatakan hafal. Tasfiyatul fi'li, memurnikan perbuatan dari mulahadah. Ya, mulahadah itu semua kesimpulannya. Cuman lebih tepatnya di sini artinya itu campur tangan. Pemurnian perbuatan dari campur tangan makhluk. Ya, ikhlas. Definisi ikhlas yang ringkas itu seperti itu. Tasfiyatul fi'li an mulahabatil makhluqin. Pemurnian perbuatan kita dalam hal ibadah ya, dari campur tangan makhluk. Baik, selanjutnya mungkin siapa? Yang belum siapa yang ngomong dulu? Yang belum siapa ya? Ikhwan pesan dulu ya, biar semua dapat. Rehan dulu, Rehan kayak belum ya? Belum, Ustaz. Ya, saya baca nanti minta Iqra. Ya, karena wa'an Hudzaifah al-Mar'ashi. Bentar, Ustaz, dicari dulu tadi kok hilang. Oh, ini, Ustaz. Nah, wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala qala bil ikhlas Al-ikhlas yang ada ini. Oh itu al-ikhlasu istiwa'u af'ali al-abdi fi zahiri wal batini wa an zinnuni rahimahullahu ta'ala qala salasun min alamatil ikhlas istiwa'ul madhi wa zammi minal amati wa nisyani ru'yatil a'mali fil a'mali waqad tidau sawabil a'mali fil akhirati wa anil Fudail bin Iyadin radhiyallahu anhu qala tarkul amali li ajalin nasi riyaun wal amalu li ajalin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afika Allahu minhuma. Iya. An yu'afika Allahu. Oh, an yu'afika Allahu minhuma. Allah. Jamil. Salamun jamil. Nah, ulai al-Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala berkata al-ikhlasu istiwa'ul af'ali 'abdi fi dhahir wa batin. Ikhlas itu adalah istiwa. Istiwanya bukan konteks akidah ya. Istiwa itu maksudnya seimbang, setara. Setara perbuatan seorang hamba baik dikala dia zahir, dikala dia dalam keadaan terang-terangan maupun dikala dia bersembunyi. Ya, dikala dia bersembunyi. Ya, kalau misalnya dia terbiasa sholat sunnah, misalnya riya ini terjangkit ketika ibadah sunnah, misalnya kayak sholat sunnah tahajud, ya misalnya sholat rawatib, misalnya tahajud dikala sendiri dia, ketika nggak ada teman-temannya,
di rumahnya, dia mungkin hanya tahajud 2 rakaat, 3 rakaat, gitu kan, kadang tapi ketika pada kondisi itu, ketika ramai teman-temannya melihat dia, bukan dalam rangka untuk menjadi contoh, tapi hanya untuk mendapat apa tadi, mahabbah, atau mendapatkan iktisad mahmadah, mendapat pujian, oh tahajudnya lama-lama, seperti Rasulullah, tahajudnya baca 5 juz, kakinya bengkak-bengkak misalnya. Nah ini justru ini bertentangan. Ya. Dia dikala zohir terkesannya lebih baik, padahal dikala batinnya dia tidak seperti itu, tidak baik daripada ketika di zohir. Nah ikhlas itu apa? Ya mesti istiwa, mesti seimbang. Ya, dia ketika zohirnya, ketika batinnya dia dalam keadaan biasa-biasa aja, ya zohirnya mesti biasa-biasa aja. Jangan menjadi orang yang baik di kala zohir, terlihat soleh di kala zohir, tapi di batinnya, di kala tersembunyinya, dia malah menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah. Wa Dhinnun rahimahullah ta'ala. Dhinnun ini bukan Nabi Yunus ya. Dhinnun itu kan pernah kita dengar. Dhinnun itu kisahnya gelaran Nabi Yunus ya. Tapi ini Dhinnun itu juga al-Misri. Seorang ulama kan. Allah lah menurut tabi'in atau bukan. Tapi ada nama ulama namanya Dhinnun. Berkata, salah min alamatul ikhlas. 3 tanda ikhlas apa? Pertama, istiwa ul madahi wa dzami minal ammah. Tanda-tanda ikhlas itu ada 3 menurut Dhinnun al-Misri. Pertama, seimbangnya seimbangnya seseorang dikala dipuji ataupun dikala dicela. Ya. Seimbangnya kondisi seseorang ketika dia berada di dalam kondisi dipuji orang ataupun dicela orang. Itu pertama. Jadi kalau orang ikhlas, dia mau dipuji, mau dicela, ya bodo amat, nggak masalah. Ya. Dipuji seharusnya dia malah beristighfar. Dipuji seharusnya dia malah berintervensi, ya Allah, ternyata saya seperti ini. Maka salah satu doa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau dipuji apa? Ini antum hafalkan doa ini ya. Jika sebenarnya antum benar-benar tahu, tapi saya rasa kita hafalkan. Ketika ada orang yang memuji beliau, ini riwayatnya dari Abu Bakar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berdoa begini. Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Waj'alni khairam mimma yamunnun. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Itu doa beliau. Pertama, Allah maghfir lima la ya'lamun. Ya Allah, ampuni saya atas apa yang mereka tidak ketahui tentang saya. Orang muji kita, antum soleh ya, antum alim ya, antum terlihatnya sangat taat pada Allah ya, antum dekat pada agamanya. Tapi dia kan nggak tahu kondisi kita gimana ketika batin, ketika dalam tersebut. Mungkin tampak zahir kita orang yang soleh, mungkin ditampak banget kita orang yang memang alim ya, bahasa kita alim ya, orang anak alim ya gitu kan. Tapi kan dia nggak tahu kondisi kita di kala tersebut. Kita kan nggak bisa menyamakan diri kita. Kita ini labil, enggak? Aku saja jadi kita labil, ya. Kadang bisa jatuh, kadang kemaksiatan, kadang bisa klik. Allah maghfir di mana ya namun kata beliau. Ya Allah ampunilah saya atas apa yang mereka nggak tahu tentang diri saya. Saya ini mereka memuji kita ini orang baik, tapi belum tentu tidak baik. Terus doa kedua apa? Waj'alni khairam mimma ya'lamun. Ya Allah, jadikan saya ini lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Kalau mereka ngira kita ini baik, jadikan saya lebih baik. Gitu ya. Kalau mereka kira saya ini alim, jadikan saya lebih alim. Gitu ya. Itu doa tuh. Allah maghfirli ma la ya'lamun. Waj'alni khairam mimma ya'lamun. Doa yang ketiga kan? Wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan hukum aku ya Allah atas apa yang mereka ucapkan tentang diriku, karena mereka nggak tahu. Ya, mereka muji-muji kita. Oh, antum masya Allah, ini seorang ahli ilmu, seorang ini. Ya. Tapi mereka nggak tahu hakikat diri kita apa. Maka ampunilah saya. Ini doa Abu Bakar, masya Allah. Dan saya rasa itu mesti hafal ini. Allah maghfirli ma la ya'lamun. Waj'alni khairam mimma yadhunnun wala tu'akhidni bima yaqulun. Atau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, kalau antum dipuji orang, doanya seperti itu. Ya Allah, jadikan saya lemah. Ya Allah, yang ampuni saya atas apa yang mereka katakan tentang diri saya. Dan jadikan saya lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Dan jangan hukum saya atas apa yang mereka katakan tentang diri saya. Insya Allah. Ya, itu satu doa yang terakhir.
Itu salah satu tanda orang ikhlas itu istiwa al-madahi wa Allah. Yang kedua apa? Wa nisyanu ru'yatil amali fil amal. Dan dia melupakan untuk dilihatkan amalnya pada amal-amal lain. Contohnya apa? Adalah masalah infak. Misalnya ada infak membangun masjid. Dia menginfakkan masjid, menginfakkan dananya, atau hartanya untuk membangun masjid. Atau misalnya, maksudnya aja misalnya masjid apa misalnya. Kegiatan dakwah deh, di lembaga dakwah misalnya. Ya, di kalian kan banyak nih sekarang orang-orang aktivis dakwah kampus. Menyumbangkan dana, harta kalian untuk dakwah. Lembaga dakwah kalian untuk kebaikan gitu ya. Kalian lupakan itu ketika kalian menghasilkan amal itu, menghasilkan perbuatan, menghasilkan harta kalian itu, kalian lupakan. Ini siang, lupakan udah. Jangan minta sebutin nama saya, pakai haji, saya udah haji nih. Haji, titik-titik, telah menyumbangkan uang sekian. Tapi memang kita juga nggak boleh menjustifikasi orang yang minta begitu riak, nggak juga. Tapi kita menghindari, ya, menghindari. Ya, makanya banyak kalau salat yang juga simulasi bangun masjid, bangun yayasan, sumbangan dari hamba Allah. Nah, itu lebih aman sebenarnya, ya, lebih aman. Agar apa? Ya kita terhindar dari sifat riya. Walaupun saya ingatkan, walaupun kalau ada orang yang minta disebutkan namanya, kita juga nggak bisa menjustifikasi dia orang riya, gitu ya. Karena ikhlas ini masalah hati itu nggak bisa dicek, ya. Apa antum bisa black hati orang? Ini riya atau ikhlas? Nggak mungkin kan di black hatinya. Gimana juga kalau antum udah black hatinya bisa datang ikhlas nanti bisa. Ya. Jadi jangan juga mudah menjustifikasi, tapi kita mesti hati. Ya, begitu. Jadi kita melupakan sebagian amal, melupakan dilihatnya amal pada amal-amal yang lain. Itu maksudnya. Contohnya masalah infak. Yang ketiga apa? Waktu sawabil amal itu. Ini penting. Mengharapkan ya balasan di akhirat. Kita beramal mengharapkan balasan di akhirat. Jadi tidak perlu kita riya, ya, tidak perlu menampilkan amal kita di hadapan manusia. Kecuali nanti ada kondisi tertentu kita bisa menampilkan amal kita dalam rangka target itu juga dengan motivasi. Baik. Ini cukup sampai tadi yang baca si itu Rehan. Sekarang coba yang baca yang belum siapa ya? Kemal membaca Kemal. Ya, Kemal. Ya. Nanti setelah Kemal saya pakai korek andalan lagi. Nafis ya. Saya cepat kalau bisa. Kita habis ya. Waan Sahlian. Ya, bukan. Waan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Oh, lagi. Wa anil Fudail ibn Iyadin rahimahullahu ta'ala qala tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu udah Mama. Ini udah dibaca ya, Mak. Iya, tadi udah ya. Nah, ini perkataan Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Kalian tahu nggak, Fudail bin Iyad ini dulunya perampok beliau. Tapi beliau ini ulama, tapi Fudail bin Iyad itu sangat masyhur kisahnya di dalam tafsir ketika Al-Hadid 16 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bunyinya alam ya'muril ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqqi ila akhir ayat. Dan datanglah saatnya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk kepada Allah. Ya kan? Itu ayat itu. Asbabun nuzulnya gimana? Suatu ketika, bukan asbabun nuzul. Itu kan tabian. Maksudnya ini ayat ini menjadi sebab Fudail bin Iyad yang dulunya seorang perampok, seorang begal, coba jadi ulama. Ya, jadi ulama. Misalnya suatu saat, satu malam, beliau ini udah mangkal di tempat begalnya. Udah mangkal di tempat dia biasa begal orang, merampok orang. Terus suatu ketika dia ingin memanjat suatu rumah. Lalu di balik rumah itu dia mendengar ada seseorang membaca ayat Al-Hadid 16 ini. Alam ya'muril ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Belum datangkah saatnya bagi orang beriman untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ dia tersentuh hatinya dan bertobat menjadi seorang ulama. Karena usia beliau ketika itu 30 tahun. Ya, Masya Allah. Dan beliau memang banyak sekali mengeluarkan kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah yang paling diingat dan menjadi ciri khas beliau itu ini. Kata beliau ini. Tarkul amali li ajrin nasr ya.
meninggalkan suatu amal karena manusia itu riya. Gitu. Meninggalkan suatu amal karena manusia riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Kalau Anda beramal karena manusia juga, itu syirik. Syiriknya syirik asghar ya, syirik asghar. Itu syirik riya. Perhatikan, antum ninggalin amal karena manusia, itu riya. Misal, sholat ya, benar-benar sholat sunnah. Antum biasa sholat duha di kampus. So, ada teman antum melihat, wah, tiba-tiba bilang antum, nggak mau sholat duha, takut dianggap riya. Itu riya. Paham ya? Perhatikan ya, antum biasa sholat duha misalnya di kampus, dan misalnya istirahat di sholat kampus gitu. Dan teman antum melihatin antum. Terus antum dalam hati bilang, nggak mau sholat duha karena takut dibilang riya. Itu sebenarnya riya. Kenapa? Karena meninggalkan itu karena manusia. Ya. Atau wal amalu li ajli nasri asyirkun. Apalagi ini. Apalagi kalau sekarang kalau antum beramal tapi karena manusia. Atau sholat duha ada teman antum. Ada teman gue nih. Jadi dilihatin sebagai orang alim, kan? Orang soleh, sholat duha setiap hari. Ya itu syirik. Terus gimana? Wa ikhlasu an yu'afiyatullahu. Ikhlas itu adalah engkau selamat dari keduanya. Artinya ya, antum tinggalkan amal, meninggalkan amal itu karena Allah, beramal itu juga karena Allah. Jangan karena manusia, intinya itu. Ya, intinya itu. Jadi kalau antum bisa sholat duha, ada teman antum lihat udah, antum perbaikinya saja karena Allah SWT. Allah usah takut karena dibilang riya. Kalau antum bilang merasa takut dibilang riya, itu riya. Apalagi kalau antum beramal memang karena pengen lihat orang, itu jadi riya. Gitu ya, syirik kecil itu. Nah, jadi ikhlasnya gimana? An yu'afiyallahu minna. Ikhlas itu adalah kita selamat dari kedua hal itu. Jadi kita bukan karena manusia, karena Allah. Kita beramal karena Allah, meninggalkan amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini kalau kita baca, saya akan baca deh. Saya yang baca deh. Ya, habis ya, nggak terlalu nanggung aja. Wan Sahal At-Tusturi rahimahullahu ta'ala nadhara al-aqyas fi tafsir ikhlas falam yajidu ghayra hadha an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah la yumazijuhu syai'un la nafsun wala hawa wala dunya. Dari Sahal At-Tusturi atau At-Tustari rahimahullah berkata, nadhara al-aqyas fi tafsir ikhlas. Al-aqyas itu adalah orang-orang yang cerdas. Kalau jamak dari kayisan, al-aqyas. Orang-orang cerdas atau cendekiawan lah maksud itu. Cendekiawan, para cendekiawan. Nadhara berpandangan. Nadhara itu selain maknanya memandang, itu berpendapat bisa juga, berpendapat, membuat teori dalam menafsirkan makna ikhlas apa? Falam yajidu ghayraha. Dan kami tidak mendapatkan kecuali ini. Apa itu? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahda. Menjadikan seluruh gerakannya dan diamnya, harakatuhu gerakan, sukunuhu diamnya, fi sirrihi wa alaniyatihi, di dalam tersembunyinya maupun di kala sembunyinya maupun di kala terang-terangannya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap gerakan dia, setiap diamnya dia, setiap dia di kala sembunyi, setiap dia di kala hadapan bersama orang lain, dia itu karena Allah SWT. Itu ikhlas. La yumaziduhu syai'un, tidak bercampur dengan sesuatu apa? Seperti yang dikatakan Al-Qushairi tadi yang sebelumnya. Tidak karena mahabbah, tidak karena madah, ya kan? Tidak karena tasammu, dibuat-buat. La nafsun wala hawa wala duh. Tidak juga dicampur dengan nafsu dan juga dengan hawa ataupun dunia. Imam Ibnu Qayyim misalnya penelitian dia membagi nafsu manusia menjadi tiga. Pertama nafsu mutammim. Ternyata mutammimah di Rumiyah nih. Bukan. Nafsu mutmainnah. Pertama nafsu mutmainnah. Nafsu dibagi tiga. Pertama nafsu mutmainnah. Yaitu nafsunya orang-orang yang baik. Jiwa-jiwa yang tenang. Dalilnya apa? Al-Fajr. Ayat berapa tuh? 2:7 ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 26.
27. Ya, Al-Fajr 27. Mutmainnah ini maksudnya orang-orang yang baik, orang bertakwa, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ikhlas. Ya. Yang kedua nafsu yang apa lagi? Ibnu Qayyim ini masuk orang yang ahli tazkiyatun nufus, ya. Jadi makanya saya banyak paham dia. Yang kedua nafsu lawwam. Bukan lawwam. Nafsu ammarah dulu. Nafsu ammarah. Itu nafsu ammarah itu apa? Nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Kalau tidak di dalam bahasa itu dia amarah. Itu dari bahasa Arab ya, amarah. Dan dalilnya mana? Kalau Yusuf ketika perkataannya Zulaikha ketika dia ketahuan bahwasanya dia yang menggoda Yusuf. Innan nafsala ammaratun bisu. Sebenarnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Nafsu ammarah bisu, nama lengkapnya gitu. Nafsu ammarah bisu. Itu nafsu buruk ya. Jadi mengajak kepada keburukan. Ya, tentunya ammarah ini adalah orang kafir, orang fasik. Fasik itu bisa muslim, ya fasik, orang fajir yang berdosa. Yang ketiga, nah ini mungkin kebanyakan kita seperti ini. Ya, tapi kita berharap jangan sampai cuma di situ apa? Nafsu lawwamah. Dalilnya apa? Al-qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Al-lawwamah itu apa? Nafsu yang labil. Dalam bahasa saya nafsu yang labil. Artinya apa? Kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk. Keduanya, ya. Tetapi dia ketika berbuat baik, ya, dia kadang-kadang jatuh kepada keburukan, menyesal keburukan, balik baik. Udah baik-baik, buruk lagi. Itu lawamah. Yang menyesali dirinya. Maksudnya. Nah, kita berusaha nafsu kita tuh nafsu mutmainnah sebenarnya. Berharapnya kita yang mutmainnah seperti itu. Nah, itu 3 nafsu menurut Imam Ibnu Qayyim. Nah, kalau hawa kan tadi dibilang lah nafsun wala hawa. Hawa itu dia mengarah kepada keburukan. Ya. Makanya di surah An-Nazi'at surah An-Nazi'at kan wa amma man khaf apa? Gimana itu? Wa amma man khafa maqama rabbih. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal hawa itu apa nanti? Ya, jadi dia hawa itu dia lebih hawa itu sifatnya keburukan, makanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu mengarah kepada keburukan. Kalau kebaikan apa namanya? Ruh. Ya ruh. Ruh itu adalah kebaikan. Ya, sesuatu yang marah kepada kita namanya ruh. Tapi yang sesuatu yang marah kepada kita namanya hawa. Ini bahasa dalam tasbih itu suka dibahas. Baik. Ya, sedikit ya. Dua-dua. Cepat-cepat. Allah. Wa ani sirri rahimahullah ta'ala la ta'malin nasi syai'an wa la taqul. Sebenarnya ini kenapa dirinci sama Imam Nawawi? Sebenarnya pembahasan berulang aja. Ikhlas intinya apa sih? Beramal karena Allah. Ya karena Allah itu sebenarnya intinya gitu. Beramal karena Allah, kita mengharapkan juga manusia itu semua. Cuma kenapa dirinci oleh Imam Nawawi di bab pengajar? Karena ini rentan, ini buat saya pribadi. Jadi sampaikan ini karena dia lurus nih kita belajar mengajar suatu ilmu ya itu mesti lurus jelas lihat ya. Disampaikan definisi para ulama dirinci definisi ikhlas itu. Wa an sirri Allah Ta'ala qala la ta'mal syai'an wa la tasrif lahum syai'an wa la tu'ti lahum syai'an wa la tashrik lahum. Jangan kau beramal sesuatu karena manusia. Jangan juga meninggalkan amal karena manusia. Sama ya, saya katakan sebelum dia. Wala tu'ti lahum syai'an, jangan dia memberi sesuatu redaksi lain wala tu'ti. Iya itu atau juga jangan kau menutupi sesuatu karena manusia ini orang makanya dibilang orang ini pandai menutupi orang karena orang itu. Wala taksyiful lahum syai'an, jadi kamu jangan meminta sesuatu rahasia minta masalah karena ingin dipuji orang jadi bukan. Wa anil Kushairi qala aqallu syirki istiwa usirri wal alam. Kata Kushairi juga seminimal-minimalnya kejujuran aqallu syirki itu maksudnya seminimal kejujuran istiwa usirri wal alam. Jadi apa namanya seimbang perbuatan dia di dalam
sebelum itu kita menutup tidak tutup. Resep suara saya benar kan? Jelas ya, tes. Halo? Hah? Jelas nggak? Tadi suaranya kurang ini Set, karena ada pesat-pesat itu. Oh, ya mungkin itu iklan ya. وعن الحارث الحاسبي رحمه الله تعالى قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج في قدر له هذا له في قلوب الخلق من اجل صلاح قلبه. Orang jujur. الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج في قدر له في قلوب الخلق من اجل صلاح قلبه. Orang jujur itu dia nggak peduli kalau semua orang lau kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salah qaul. Dia tuh nggak peduli, la yubali. Orang jujur itu nggak peduli kalau semua orang itu menyampaikan semua tentang dirinya. Artinya misalnya ketika kita dengan anak-anak menyampaikan sesuatu yang muncul dari diri kita pada orang lain, baik itu baik buruk ataupun baik itu baik ataupun buruk. Dia nggak peduli orang pengen ngomongin apa tentang kita, dia nggak peduli. Itu orang juga. Pertama, yang kedua, wala yuhibbu ittila'an nas ala ma taqulu dzarri bil husna. Dan juga dia tidak suka orang itu memperhatikan hal-hal kebaikan yang sifatnya detail pada dirinya. Jadi misalnya ada orang tuh dia punya amal-amal kebaikan khusus, ya, punya amal kebaikan khusus tersembunyi. Dia nggak suka kalau ada orang yang menyampaikan amal-amal kebaikan itu pada orang lain, sehingga dikira wah orang ini masya Allah ya, dia di kala-kala tertentu dia amalnya seperti ini. Dia nggak suka. Itu orang jujur itu. Jadi dia nggak suka amal kebaikannya diambil ke orang lain. Wala yakrahu ittila'an nasi ala sayyi'il amali. Dan dia dia juga nggak benci. Justru dia nggak benci kalau ada orang yang keburukan dia. Tapi tidak. Orang jujur itu dia nggak suka amal kebaikan. Tapi dia juga nggak benci kalau فإن صاحبه بذلك دليل على أنه يحب الزيادة عنده. Karena kalau dia saling membenci, dia benci misalnya orang yang menyampaikan keburukan dia di depan umum, ya, atau mungkin mengkritik dia, ya, menasihati dia tentang kesalahan dia. Kalau dia nggak suka begitu kan, nggak suka dinasihati, nggak suka dikoreksi, maka itu adalah dalil, itu adalah satu petunjuk bahwasanya orang itu yuridu ziyadah, annahu yuhibbu ziyadah ta'ala. Dia menginginkan apa? Penilaian lebih dari orang lain. Dia nggak mau dianggap orang lain itu dia pengen jadi orang yang terus jadi apa ya, dari sahabat ini bukanlah ini masalahnya. Jadi orang dia seperti itu. وعن غيره إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك بالعبث بالصدق من غير الدين. Jika engkau meminta kepada Allah kejujuran, Allah memberikan kami mengatakan engkau sesuai akan memberikan penglihatan tentang keajaiban dunia. وقال للسلف في هذا كثيرة وأشرنا إلى هذه الأحاديث منها تنبيها على المطلوب وقد ذكرت كثيرا من ذلك مع شرحها في الأول شرح المهذب وضمنت إليها من آداب العلم والتعليم والفقه المتفقه ما لا يستغني عنه وأنفعه الله. Beliau yang tentang ini, yang perkataan salaf itu banyak tentang masalah Islam. Di sini hanya beliau sebagai berkata 10 menit yang saling melengkap dengan masalah Islam ini. Dan itu bisa dilihat untuk kitab beliau seperti di Syarah Muhadzab, ada kitab Syarah Muhadzab atau tentang adab alim dan muta'alim. Imam Nawawi juga punya kitab adab alim dan muta'alim. Jadi kita di kitab beliau dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya harap ini sebenarnya kata-kata hikmah ini bisa dijadikan konsensus ya, kita dijadikan di pasar dakwah di pesan. Untuk titik-titik bagian ini misalnya mana yang ikhlas itu ya, atau tulis ya, tulis nama antum juga kalau saya tulis ya. Nanti antum share di sedikit artikel ya. Nah itu tulis penting diproses dulu untuk mengajar anak atau yang das lain ya.
Misalnya ada hikmah-hikmah yang dia buat, itu di-share buat syiar ya. Syiar. Itu syiar bagus ya. Disiarkan agar yang sedang ini saya rasa kayak tadi perkataan Jinun tadi tanda-tanda ikhlas itu bagus itu tanda ikhlas sebenarnya dari kita dia orang datang. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya, jelas semua, itu jelas semua. Baik, masalah ini sengaja menolak perpanjang ya. Tadinya saya pengen satu bab lagi, cuman itu ya, karena syarat makna, syarat faidah banyak kalau bahas kita seperti ini, apalagi sifatnya banyak sekali dalil. Jadi saya bilang ini seperti ya, soalnya besok tuh udah mulai tentang adab seorang guru. Ini buat saya juga pribadi. Buat saya pribadi ya. Dan juga buat teman-teman yang udah jadi pengajar atau yang masih ke depan penting. Nah, jadi kalau ada kita bicara adab, yang paling utama itu adalah gurunya dulu, kan? Baru mau seperti itu. Oke, baik, kita cukupkan video hari ini. Setelah ini, kalau ada yang ingin menambah pautnya, silakan. Jadi nggak usah keluar, nggak usah pergi ke majelis. Silakan cukup baca ya, tidak akan saya syarah, tidak akan saya takmik. Jadi cukup baca mana bagian paut dan untuk disempurnakan biar nggak biar sempurna ijazah antum nanti tidak paut tetap di sini. Lalu setelah itu boleh selesai. Baik, kita cukupkan dulu untuk majelis ini. Dan doa kafaratul alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, yang nomor hot Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah Ustaz.